bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi bersama kami, gimana yang biasanya kita memberi oretan-oretan yang sederhana. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan coba berbagi sebuah oretan gimana cara untuk merangkai sebuah mixer yang 7 potensio seperti itu, yang mereknya sembarang lah, yang penting 7 potensio aja. Kalau biasanya kan ada yang 8 potensio dan lain-lain gitu. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan coba berbagi rangkaian cara merakit mixer 7 potensio yang ada modul MP3-nya serta dengan penyambungan kit echo digital, bukan yang echo apa ya, bukan echo yang mewah ya, yang biasa, yang standar aja lah. Oke, seperti apa dan bagaimana, kita lanjut saja untuk bahan-bahan apa yang diperlukan untuk merakit sebuah mixer seperti itu. Ada yang sederhana, ada yang setengah dari di atasnya sederhana, maksudnya apa? Pokoknya ada yang sederhana, ada yang setengah mewah dan super mewah seperti itu. Jadi sekarang kita akan berbagi cara merakit mixer 7 potensio yang sederhana. Maksudnya yang seala kadarnya aja seperti itu. Oke bro, lanjut kita untuk mempersiapkan alat apa aja yang dibutuhkan. Oke bro. Oke, pertama yang harus disiapkan yaitu tentunya adalah sebuah kit yang 7 potensio ya. Kali ini kita pakai 2 kit untuk yang 7 potensio. Yang mereknya apa katanya? Kalau nggak keliru, Roland. Terus selanjutnya yang dibutuhkan adalah volume master, karena yang dibutuhkan stereo, jadi volume master kita pakai 2 kit ya, karena kit volume master ini input dan outputnya adalah mono, jadi kalau mau stereo harus pakai 2 kit itu. Dan selanjutnya yaitu echo digital, yang mana kali ini kita pakai echo digital yang biasa, yang di pasaran, yang biasa dipakai buat rakitan, bukan yang echo reverb ya, reverb yang ngecis gitu, tapi ini yang biasa. Karena echonya ini outnya mono, jadi yang diperlukan adalah 2 buah resistor, yang mana kali ini kita pakai resistor yang nilainya 22K. Jadi kalau memang kurang peka, kita tinggal diturunin nilainya. Kalau seandainya terlalu peka, kita naikin nilainya. Oke, yang selanjutnya yang harus dipersiapkan ialah modul MP3. Jadi biasanya MP3 ini punya volume tersendiri dari kit mixer. Seumpama pakai yang namanya tone control buat volumenya MP3 itu memang diharuskan. Entah mau pakai tone control parametrik atau pakai tone control kit mixer yang ada ini juga boleh. Cuma nanti kalau buat mic nanti suara itu bergabung. Jadi ada juga yang bilang harus ada yang dikorbankan buat tone control MP3. Kalau memang MP3-nya ada 2 channel, maksudnya outnya terdiri dari L dan R, jadi harus 2 kit mixer yang dikorbankan. Makanya kalau mau yang terlepas dari tone control MP3, kalau mau simple harus pakai tone control seperti itu. Tapi kita nanti upayakan supaya kalau dikasih mic itu suara MP3 tidak mengecil. Nanti kita pakai outnya MP3 itu pakai resistor saja.
Oke, dan selanjutnya ada yang sebelah ini adalah IC 7812 untuk menurunkan tegangan buat arus MP3. Sebetulnya kalau dari 15 volt memang MP3 masih bisa, cuma kurang awet seperti itu. Seharusnya sih penurun tegangan ini harus CT ya, untuk untuk mensuplai kit echo dan kit volume master. Karena ini udah terlanjur dan tempatnya juga kecil, nggak punya tempat untuk menurunkan tegangan lagi, dan gambarnya sudah tercetak, jadi kita nggak bisa menempatin gitu loh. Jadi kalau memang mau awet harus diturunin untuk kit echo harus diturunin tegangan kit echo sama kit master volume, ini harus diturunin ke 12 volt kalau mau awet. Sebetulnya kalau ngambil langsung dari 15 volt itu masih mampu, cuma kurang awet seperti itu. Usahakan kalau memang mau rakit harus diturunin dari 15 volt. Oke, dan selanjutnya yang sebelahnya lagi ini ada yang namanya PSU simistris ya, power supply simistris. Soalnya kalau kita rakit sendiri sih bisa, cuma karena banyak cabang, jadi kita mau simpel aja. Untuk PSU nya kita beli aja kit PSU simistris 15 volt CT seperti itu. Jadi ini fungsinya kalau pakai kit ini kecil dari noise yang tidak menentu maksudnya. Soalnya kalau rakit sendiri kalau tidak seperti kit ini rangkaiannya itu kebanyakan menimbulkan suara noise atau dengung pada mixer rakitan ini maksudnya seperti itu. Oke lah, bisa dimengerti. Terus ada juga trafo yang 15 volt. Biasanya sih perlunya kalau cuma dua kit mixer ini paling perlunya 2 ampere. Kalau banyak ya mentok di 5 ampere untuk mensuplai semuanya. Itu sudah lumayan. Paling tidak 3 ampere seperti itu. Oke, terus ada saklar ya. Tadi di atas juga ada saklar, ini yang buat buat mematikan suara MP3. Kalau seandainya MP3-nya tidak mau digunakan, tinggal dimatiin aja dengan saklar ini. Memang harus ada tombol buat MP3 ini, biar tidak mengganggu pada yang lain kalau MP3 tidak mau digunakan seperti itu. Tentunya buat tegangan utama juga harus ada saklar ya. Jadi di tegangan utama kita pakai saklar yang 3 kaki, yang mana di atas ini dari fuse ke kaki yang paling atas, terus kaki tengah ini ke trafo, sedangkan kaki bawah ini ke kabel AC seperti itu. Oke, yang di bawahnya adalah fuse atau sikring, sedangkan di bawahnya ini adalah kabel AC seperti itu. Oke. Dan selanjutnya jangan lupa pada jack Akai. Nanti malah nggak bunyi kalau nggak ada jacknya. Pada kesempatan kali ini kita pakai jack Akai, ada berapa biji? Ada 6 buah ya, ada 6 buah jack Akai. Yang mana yang paling kiri ini adalah jack Akai sebagai input untuk kit mixernya. Yang satunya juga sama, sedangkan yang tengah ini adalah jack output dari monitor, dipakai buat jack output buat monitor yang terdiri dari L dan R. Jadi yang atas juga itu biar jadi L dan R. Oke, dan selanjutnya jack Akai adalah sebagai main output dari mixernya ini, yang nantinya menuju ke power seperti itu. Oke lah bro. Oke, kita coba untuk menerangkan dan memberitahu kit mixernya ini, yang mana pot pada kit mixer ini yang paling atas ini adalah sebagai gain, yang bawahnya ini sebagai
high atau middle, bukan middle, high atau treble. Di bawahnya lagi ini adalah middle sebagai buat suara vokal, dan di bawahnya lagi ini adalah sebagai pot low atau bass, dan di bawahnya lagi ini adalah sebagai pot dan di bawahnya lagi ini adalah volume sebagai efek. Jadi yang pot di bawahnya ini adalah buat volume efek yang nantinya disambung ke kit echo. Terus di bawahnya lagi ini adalah sebagai volume dari out monitor. Jadi out monitor ini tidak disambungkan ke volume master ya, langsung dari out monitor masuk ke jack out monitor, terdiri dari L dan R. Sedangkan di bawahnya lagi yang paling bawah ini adalah sebagai volume balance. Jadi kalau diputar ke kiri, nanti yang kiri akan mati. Kalau seumpama yang kiri L, jadi L-nya nanti yang mati, yang enggak berbunyi, yang ada cuma R-nya aja. Kalau diputar ke kanan, R-nya yang mati atau L-nya yang mati, yang hidup cuma satu channel, seperti itu. Jadi paling bawah ini adalah balance untuk out-nya. Kalau seumpama cuma out 1 mau dipakai, seumpama R mau dipakai, tinggal putar ke kiri. Kalau seumpama L yang mau dipakai, tinggal putar ke kanan, seperti itu. Oke lah. Terus untuk cara penyambungannya. Cara penyambungannya yang paling atas ini adalah sebagai input untuk mic atau halu-halu katanya. Pokoknya buat mic lah. Dan yang di bawahnya lagi ini adalah power supply. Sebagai power supply ada positif, ground dan negatif. Nanti ini di jumper aja. Jadi kit 1 sama kit 2 kita jumper biar penyambungannya gampang, seperti itu. Pokoknya dari out-nya semua out kita jumper, terus power supply itu kita jumper juga. Terus di bawahnya power supply ini ada yang namanya out effect ya. Out effect terdiri dari positif dan ground atau negatif. Dan di bawahnya lagi ada yang namanya out monitor, terdiri dari L dan R. Ada positif L dan ada ground dan ada positif R, seperti itu. Dan di bawahnya lagi ini ada yang namanya out dari inti kit mixer ini yang nantinya masuk ke volume master. Yang mana outnya ini terdiri dari L dan R juga. Nanti kita di jumper aja pada kit yang satunya. Biar nanti outnya atau inputnya atau power supply-nya ngambil dari satu titik aja, seperti itu. Jadi outnya ini kita langsung ke yang namanya volume master, sedangkan inputnya tadi ke jack AK. Efek kita masuk nanti ke kit echo. Ke inputnya kit echo, dari outputnya echo nanti masuk ke volume master, seperti itu. Oke lah. Oke bro, kita lanjut untuk penyambungannya. Oke bro, sekarang kita tinggal siapin peralatannya, entah itu kit mixernya yang 7 potensio. Kali ini kita pakai 2 kit ya, untuk sekedar pembelajaran. Terus yang ini kit echo digital. Terus trafonya kita siapin serta perlengkapan lainnya. Yang ini saklar ya. Ini saklar 3 kaki. Sebetulnya 2 kaki nggak masalah. Yang 4 kaki juga nggak masalah.
Terus ini kabel buat AC. Terus yang ini adalah fuse atau sekring. Yang ini IC 7812 ya, buat penurun tegangan untuk modul MP3. Terus yang ini adalah resistor 220 ohm untuk tahanan biar IC-nya enggak terlalu panas buat arusnya. Maksudnya untuk tahanan arus buat IC-nya. Yang ini adalah jack Akai. Kita siapin juga jack Akai-nya biar nanti penyambungannya gampang. Dan kita atur semua tata letaknya. Entah buat input, buat output monitor, terus buat output main outputnya ya, untuk outputnya dari kit yang menuju ke power. Semuanya kita persiapkan peralatannya dulu. Terus yang ini adalah resistor 22K, disesuaikan aja ini nilainya. Ini buat output dari echo-nya. Terus yang ini adalah volume master, karena stereo kita pakai 2. Yang di atas tadi yang belum disebutin itu adalah power supply simetris yang 15 volt CT. Yang ini adalah modul MP3-nya. Oke, sekarang kita atur tata letaknya biar penyambungannya gampang atau bisa kelihatan penyambungannya untuk kemana aja pengkabelannya nanti. Oke lah bro, kita lanjut lagi bro. Oke, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu adalah memparalel setiap output dari kedua kit ini. Kita paralel di positifnya aja. Ini yang atas ini input, jadi ini keliru ya. Maaf dulu ini keliru, ntar kita rubah. Jadi yang diparalel adalah output positifnya, entah dari efek dari kedua kit ini kita paralel. Terus yang di bawahnya ini adalah positifnya output monitor juga kita paralel menjadi satu. Entah yang L atau yang R. Jadi semuanya diparalel. Dan juga di bawahnya ini adalah output dari kit ini yang menuju ke power, ke ampli power. Jadi positifnya juga tinggal diparalel. Entah itu yang L ataupun yang R-nya. Oke lah. Terus selanjutnya adalah memparalel juga dari power supply-nya. Yang atas ini adalah positif, yang tengah ini adalah sebagai ground, sedangkan di bawahnya ini adalah sebagai negatifnya. Seperti itu. Seperti itulah untuk memparalel atau untuk menjamper antara output dan power supply di kit mixer ini. Ya, jadi tinggal diparalel dulu. Yang di atas kita yang input udah kita hapus. Tinggal sekarang adalah menyambung output dari kit ini menuju volume master atau master volume, entah yang L ataupun yang R. Oh ya, yang ini salah, kebanyakan salah bro, maaf bro. Ini dari output kitnya mixernya ini salah penyambungannya. Yang bawah ini ngambil dari monitor, yang atas ngambil dari efek. Jadi nanti kita rubah. Cuma intinya output dari mixer ini kita masuk ke input volume master ya. Karena kitnya 2 untuk mendapatkan stereo, maka harus pakai volume master juga 2 biar nantinya keluarnya jadi 2 channel atau
L dan R seperti itu. Oke, ini dirubah, udah ditaruh ke bawah, tapi ini masih salah bro. Masih salah juga. Oke, nanti kita rubah lagi. Yang ini adalah efek, kita output dari efek masuk ke input yang namanya kit echo digital. Jadi dari output efek kita masuk ke input digital. Yang mana input digital ini ada 2 input, kita tinggal ambil salah satu saja. Kita ambil satu di antara keduanya, entah mic 1 atau mic 2. Groundnya nanti kita nyatuin di power supply ya. Jadi biar enggak noise, groundnya kita satuin aja. Oke, lanjut dari echo ini, kit echo ini kita sambung masuk ke volume master, ke inputnya volume master ya. Karena output dari echo ini adalah 1, maka kita pakai yang namanya resistor, nilainya 22K. Kalau seumpama kurang respon, kita tinggal rubah nilainya, entah diturunin atau dinaikin. Oke, lanjut. Kita dari inputnya kit mixer ini kita sambung ke jack audio. Kita ambil positifnya aja. Jadi tiap kit mixer ini mendapatkan satu input mono ya. Karena kit ini adalah sebagai inputnya mono, cuma keluarnya stereo seperti itu. Oke, lanjut. Ini udah inputnya udah kita sambung. Sekarang kita menyambung input dari kit mixer menuju modul MP3. Ini kita untuk penyambungan seperti biasa dulu ya. Maksudnya sambungan yang sederhana dulu. Jadi dari input kit mixer ini menuju output dari modul MP3. Jadi MP3 ini menggunakan tone control kit ini nantinya. Oke lah, nantilah kita bahas. Terus yang dari output monitor kita sambung ke jack Akai-nya yang tadi terdiri dari L dan R-nya juga. Walaupun ini salah penyambungannya, nanti di akhir video ini kita akan rubah. Pokoknya penyambungannya seperti ini. Ini sebetulnya ini adalah output dari kit mixer menuju main outputnya. Sebetulnya ini dari yang bawah ini menuju ke volume master. Cuma karena keliru kita perbaikin nanti. Yang penting penyambungannya seperti ini. Dari outputnya, anggaplah ini output monitor masuk ke jack Akai. Jadi tanpa volume lagi. Oke, sekarang dari output volume master kita masuk ke jack Akai untuk jadi main outnya yang nantinya dipakai buat inputnya ke power. Itu loh, yang buat ke power ini. Jadi tiap volume master itu outputnya kita sambung ke jack Akai satu persatu biar nantinya keluarnya jadi 2 channel seperti itu. Oke, jadi tiap positifnya output atau input kita sambung dulu. Intinya kita penyambungan untuk positifnya semuanya. Masalah groundnya nanti kita satuin dari power supply seperti itu. Oke, sekarang lanjut untuk penyambungan dari apa dulu lagi ini? Oh, kita dari pengkabelan dulu. Dari kabel AC menuju fuse atau sikring. Dari sikring menuju saklar. Oke. Terus dari saklar kita sambung lagi menuju trafo. Entah itu ditaruh di 220 volt atau di kaki 0 volt. Itu terserah selera masing-masing.
Kali ini kita dari sikring yang bios tadi pakai bios kita masuk ke 220 volt. Terus kabel yang satunya lagi kita masuk ke saklar yang paling bawah, kaki bawah. Terus saklar yang kaki tengah kita langsung menuju ke trafo dari kaki 0 volt. Oke, seperti itu penyambungan dari pengkabelan bios saklar ke trafo. Oke, sekarang tinggal penyambungan dari trafo menuju power supply. Yang mana dari 15 volt ini dari trafo kita sambung ke power supply simetris yang paling atas, ke kaki yang paling atas, sedangkan yang satunya lagi kita sambung ke pin yang paling bawah, sedangkan CT-nya yang dari trafo kita sambung ke power supply yang pin paling tengah ya. Pokoknya yang 15 volt kita sambung ke titik yang 15 volt, yang CT kita sambung ke titik yang udah ada tulisan CT-nya begitu. Oke, lanjut. Sekarang tinggal penyambungan dari power supply menuju kit mixernya. Yang positif kita tarik, kita sambungin ke positifnya kit dari mixer ini. Kabel merah kita sambung ke kabel merah, terus yang kuning kita sambung ke kabel yang warna kuning juga. Ini sebagai CT, sedangkan yang merah sebagai positif, sedangkan kabel hitamnya kita tarik juga dari power supply menuju kit mixer yang udah di jumper tadi. Jadi kabel yang warna hitam ini sebagai jalur yang negatif seperti itu. Oke? Oke lah bro. Sekarang kita tinggal penyambungan power supply yang dari master volume menuju power supply. Kita ambil positifnya dari master volume, kita sambung ke power supply yang positif, yang satunya juga sama, kita sambung ke positif. Terus yang kaki sebelahnya adalah kaki negatif, kita sambung juga. Yang satunya juga sambung yang negatif. Kabel negatif ini yang hitam adalah kabel negatif. Terus groundnya juga kita sambung ke ground dari power supply. Yang satunya juga sama, sambung ke power supply-nya yang groundnya. Oke? Oke lah. Sebetulnya kit ini membutuhkan power supply yang 12 volt. Tapi dikasih 15 volt, kit ini kayak masih mampu untuk menampung 15 volt. Oke? Oke bro, sekarang lanjut untuk penyambungan ke power supply modul MP3. Jadi kita ambil yang dari power supply yang tadi yang 15 volt kita turunin dulu. Kita ambil dari kabel yang warna kuning ini yang sebagai groundnya masuk ke IC di kaki yang tengah. Dari IC masuk ke saklar yang kaki paling atas. Terus sedangkan positifnya kita ambil dari power supply masuk ke saklar kaki yang paling bawah. Terus dari kaki yang paling tengah di saklar ini kita ambil masuk ke resistor yang kaki IC yang sebelah kiri. Oke? Lanjut terus yang dari kaki IC yang sebelah kanan ini adalah sebagai positifnya kita ambil, kita sambung menuju modul MP3 seperti itu. Jadi positifnya kita ambil dari IC kaki yang sebelah kanan menuju modul MP3 yang positif, sedangkan negatifnya adalah kaki dari IC yang kaki tengah ya. Kita ambil, kita sambung ke
modul MP3 dari jalur negatifnya. Oke, seperti itu. Oke, seperti itu. Karena MP3 ini rawan noise atau rawan untuk arus setrum, jadi kita untuk cari aman adalah tinggal turunin aja arusnya seperti itu. Oke bro. Oke, kita lanjut lagi bro. Oke, sekarang kita lanjut untuk menyambung power supply yang di kit echo digitalnya. Yang positif kita sambung ke positif, yang negatif kita sambung ke groundnya. Karena kit echo ini membutuhkan supply positif dan negatif, jadi nggak perlu CT karena ini jalurnya bukan simetris. Jadi kita tinggal ambil positif sama ground sebagai negatifnya. Oke, sekarang tinggal menyambung yang namanya groundnya bro. Entah dari inputnya, jack input atau jack outputnya. Kita ambil groundnya dari jalur PSU, masuk ke jack input dan jack outputnya. Jadi tinggal kita supply atau jumper dari ground sebagai CT-nya bro. Jadi tiap jack ini mendapat ground dari CT langsung bro. Jadi nanti biar nggak menimbulkan noise yang tidak menentu seperti itu. Jadi groundnya tinggal disatuin aja. Jadi tiap kaki yang negatif dari jack ini mendapatkan ground dari PSU langsung. Ini nanti kalau ada masalah noise atau apa, kita tinggal gampang untuk mengontrolnya karena groundnya itu sudah menyatu dari PSU-nya seperti itu. Biar nggak kebanyakan kabel yang bercabang-cabang juga begitu bro. Yang bisa menimbulkan noise adalah sambungan kabel yang tidak menentu seperti itu. Oke bro, kita langsung saja bro. Oke, sekarang kita untuk memperbaiki kesalahan yang tadi bro. Yang output yang tadi kita perbaikin dulu biar tidak menimbulkan yang tidak. Ya pokoknya apalah seperti itu. Oke, yang output yang mana tadi, yang monitor untuk yang disambung ke master volume sekarang kita rubah, yang mana tadi outputnya di monitor, output monitor masuk ke master volume. Jadi sekarang kita tinggal rubah, kita hapus dulu yang output monitor ini, kita rubah yang ke bawahnya untuk output dari kit mixer ini. Oke, sekarang kita tinggal hapus antara L dan R-nya. Kita hapus jalurnya ini. Oke, kita hapus, kita rubah maksudnya bukan rubah ya, kita pindah ke jalur output yang di bawah. Karena yang diambil outputnya ini semuanya adalah positif antara L dan R. Seperti itu, oke. Kita pelan-pelan saja untuk merubahnya biar gampang untuk dipahami dan dimengerti seperti itu bro. Oke bro, sekarang kita ambil output yang positif dari kit mixer ini, yang R, kita sambung ke jalur untuk menuju master volume yang R, dan yang L-nya juga sama. Oke, sekarang kita hapus dulu untuk yang jalurnya ini bro. Oke, terus yang satunya lagi juga dirubah juga, dipindah. Yang L-nya kita ambil dari output dari kit mixer ini, yang L kita sambung ke kabel yang satunya lagi sebagai out yang L. Oke, kita tarik secara pelan-pelan, kita sambungin biar kelihatannya rapi seperti itu. Oke, sudah selesai seperti ini. Dari output kit mixer ini menuju kit volume master, dari master volume maksudnya. Jadi masing-masing master volume ini mengambil output dari kit mixer L dan R-nya. Jadi kaki yang satu buat L, kaki yang nomor 2 sebagai R-nya. Oke, lanjut sekarang untuk
membenerin atau membetulin jalur yang tadi buat monitor. Tadi ada di output buat main outputnya. Jadi kita hapus, kita pindah ke jalur yang atas sebagai out monitornya. Ini penghapusannya agak begitu lama. Soalnya udah kelar baru ketahuan. Jadi tinggal kesabaran aja untuk membetulin ini. Soalnya kalau nggak dihapus seperti ini nanti kiranya yang dikira yang enggak. Pokoknya penyambungannya salah yang tadi, jadi sekarang kita betulin seperti itu. Oke, sekarang kita ambil saja output dari monitor entah yang L atau yang R, kita sambung ke kabel dari outnya tadi. Pokoknya per kabel ini mendapatkan out dari monitor, karena out monitor ini langsung ke jack RCA tanpa penguat volume master lagi, seperti itu. Oke, kita hapus jalurnya biar kelihatan juga rapi, enggak seperti acak-acakan. Jadi nantinya jalurnya biar ketahuan mana buat monitor dan mana buat output master, seperti itu. Oke, terus yang bawah ini yang R juga sambung ke out monitor yang R juga, yang menuju jack RCA, seperti itu. Seperti biasa, hapusnya juga secara pelan-pelan biar kelihatannya juga rapi, enggak menimbulkan bekas yang membingungkan buat para pemula, seperti itu. Oke, seperti ini kalau udah dihapus dan dipindah, yang betul penyambungannya seperti ini. Jadi out monitor itu ada di tengah, yang paling bawah itu adalah out buat master volume, seperti itu. Oke, sekarang kita merubah jalur MP3-nya untuk inputnya, output MP3 ke input kit mixer. Soalnya kalau penyambungannya seperti ini, biasanya kalau MP3 nyala, terus kita kasih mic buat karaokean seumpama, ini malah suara MP3 akan mengecil kalau dikasih suara dari mic, seperti itu. Untuk menangkal pelemahan suara itu kita harus pakai resistor. Jadi kali ini kita pakai resistor nilainya 22K. Kalau seumpama kurang peka tinggal dikecilin nilainya, kalau seumpama terlalu peka kita tinggal gedein nilainya. Biasanya dari 10K sampai 33K, seperti itu. Sehingga nanti kalau karaokean suara yang dari MP3 itu tidak mengecil kalau dikasih suara, seperti itu. Kalau penyambungan kalau penyambungannya seperti ini, kalau mau pakai karaokean kita butuh yang namanya kit mixer lagi buat jalur mic, seperti itu. Jadi seharusnya sih enggak seperti ini. Ada juga yang ngorbanin satu kit mixer ini sebagai volumenya MP3. Seharusnya si MP3 ini memang terpisah jalurnya sama yang namanya kit mixer. Jadi yang nyambung cuma di master volumenya. Harusnya modul Bluetooth ini harus punya tone control sendiri, ada volume, ada treble, bass dan middle dan lain-lain, seperti itu. Tapi kali ini kita untuk mensiasatinya kita cukup pakai resistor untuk mensiasati agar suara MP3 kalau dikasih mic nanti tidak mengecil, seperti itu. Oke, seperti apa penyambungannya kita langsung saja, bro. Oke, bro, lanjut. Oke, sekarang kita tinggal ambil yang namanya resistornya. Resistor yang kali ini kita pakai 22K ya. Jadi tiap out dari Bluetooth ini kita jumper pakai resistor. Entah yang L ataupun yang R.
Penyambungannya sih sederhana. Tinggal di ujung kabel out dari modul ini kita pakai resistor untuk menyambungkan ke input dari tiap kit mixer ini. Jadi tiap ujung kabel inputnya atau outputnya dari modul MP3 ini kita pakai yang namanya resistor yang nilainya 22K. Kalau seumpama kurang peka tinggal kecilin nilainya. Kalau seumpama terlalu peka kita tinggal naikin nilainya. Seperti biasa nilainya resistor ini adalah mulai dari 10K sampai 33K seperti itu. Oke? Oke bro, sekarang kita tinggal rapiin dan kita tinggal solder. Karena ini adalah layar penyolderannya dengan warna merah. Seperti itu. Oke bro? Oke lah, seperti itu caranya untuk menyambung sebuah kit mixer yang 7 potensio. Semoga bermanfaat buat para pemula dan para pecinta audio. Mudah-mudahan dengan gambar yang seperti ini bisa bisa bermanfaat buat yang masih mau belajar dan yang sudah belajar untuk meningkatkan, atau seumpama memang ada sesuatu perkataan atau penyambungan yang salah, kita tinggal diperbaiki aja seperti itu. Oke bro? Oke lah, seperti itu sekilas dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan ada berkahnya buat para pemula dan semuanya. Kita cukupin dulu, seumpama memang masih kurang mengerti kita bisa tukar pendapat atau bisa komen, siapa tahu kita bisa untuk membalas kalau ada waktu. Oke bro? Oke, kalau udah begitu kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing kaya demi bengi iki tanpa rika pujane